Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bayyana lana tariqal mu'minina wa sahhala lana suluka linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhrajtani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di saat yang indah ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala napas yang mudah kita hirup, badan yang merasa segar ketika kita bersujud dan ruku, dan langkah kita untuk menuju ke majlis ilmu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tanda kasih sayangnya Allah kepada kita semua sebagai hamba yang telah diciptakannya. Hanya satu perkara saja kita diciptakan, Allah ini hanya untuk beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minina rahimakumullah. Insyaallah di momen yang indah ini kita sama-sama mempelajari Al-Quranul Karim, karena sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, itu adalah orang yang mempelajari, membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik daripada kita adalah orang yang belajar atau membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, agar kita termasuk sebagai orang yang digolongkan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita jadi orang yang kaum yang terbaik, maka kita berusaha untuk selalu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran di pagi, siang, sore, malam, ya. Jadi setiap ada kesempatan, Iqra'ul Quran, maka bacalah Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu manusia ini akan mendapatkan ketenangan, dan pasti itu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jelas sudah janjinya Allah, ya. Janji Allah, dan Allah ini tidak pernah menyalahi janjinya. Barang siapa, kata Rasul, barang siapa yang membaca Al-Quran maka akan diberikan sakinah, ketenangan. Karena ada beberapa insiden, ya, orang yang lagi kalut, lagi galau, lagi apa, begitu dia membuka mushaf Al-Quran, dan lantas dia membacanya dengan diawali dengan ta'awud dan basmalah, maka ketenangan akan timbul. Maka para ulama menganjurkan kepada kita, jika kita dalam keadaan galau atau kalut, ya, buka saja Al-Quran, Iqra, bacalah, insya Allah sakinah akan hadir.
Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Insyaallah di momen yang indah ini nanti kita coba dibuka Al-Qur'annya di surat yang ke-100 ya. Surat yang ke-100 yaitu surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Kuda berlari kencang. Tentunya ini buat kuda-kuda perang gitu ya. Kuda perang yang berlari kencang. Nah, surat ini adalah surat Makkiyah ya, atau Madaniyah. Kesemuanya ada 11 ayat. Ada 11 ayat dan coba nanti kita baca ayat-ayat suci ini, lantas kita tanamkan di dalam dada kita ya. Tentunya dihafalin. Bagaimana kita bisa menanamkan dalam dada kita kalau memang tidak tahu. Jadi yang pertama iqra, baca. Bacalah surat Al-Adiyat ini, lantas simpan di dalam pikiran kita, dan tentunya Allah yang menyimpan di dalam dada-dada kaum mukminin ini ayat-ayat suci ini. Insyaallah kita mulai saja baca surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat, surat ke-100. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati, demi yang berlari kencang. Nah, yang berlari kencang ini tentunya kuda yang dipergunakan untuk berperang ya. Kuda yang dipergunakan untuk berperang. Karena kuda-kuda pada zaman Rasulullah itu hebat-hebat, dan para sahabat memiliki kudanya itu dia pelihara, dispesialkan untuk bisa berlari kencang agar dipergunakan ketika waktu berperang. Dobha, dengan terengah-engah. Ini tentunya saking capeknya kuda itu ya. Nah, sehingga kuda itu merasakan terengah-engah. Ya semua makhluk juga kalau capek kan begitu ya. Tapi hebatnya kuda-kuda kaum mukminin ini bisa mengalahkan kencangnya daripada kuda-kuda kaum kafirin. Di sini ada lapas adobha. Adobha artinya ini suara napas ya. Adobha, suara napas ketika kuda itu berlari. Napas kuda. Dobha, dengan terengah-engah. Ya, kita paham bagaimana kalau kuda binatang kecapean. Fal mugirati subha. Fal mugirati subha, dan demi yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Jadi dipergunakan untuk sumpah gitu. Kehebatan kuda perang ini dipergunakan untuk sumpah. Ya. Fal mugirati subha, dan demi yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Nah, ini yaitu kuda-kuda yang menyerang musuh ya. Ketika waktu pagi hari pertempuran itu terjadi, maka kuda-kuda hebat ini berlari kencang untuk menyerang kaum kafirin. Dengan dikendarai tentunya oleh kaum mukminin dalam penyerbuan kepada kaum kufar. Fa asarna bihi
Fasarna, maka dia menerbangkan atau mengumpulkan debu-debu itu, debu-debu pasir daripada hentakan kakinya ya. Bihi, di waktu itu, maksudnya di waktu dalam keadaan pertempuran ya. Ketika kuda-kuda itu menghentakkan kakinya kepada tanah atau pada pasir, debu, karena gerakannya itu saking hebatnya tendangan kuda-kuda ini, maka debu-debunya itu berterbangan. Fawasatna bihi dan menyerbu dalam kepulan debu ke tengah-tengah. Bisa kita bayangkan ya, pertempuran yang di gurun pasir itu kan. Karena kan tanah Arab ini kan memang pasir ya. Jadi pasir-pasir itu debu-debunya berterbangan dengan hentakan kuda-kuda perang itu. Ya. Jam'a, kumpulan musuh. Jadi ke tengah-tengah musuh gitu kan. Yang diserangnya. Jadi kepada musuh yang diserangnya. Ini maksudnya ini kuda-kuda tersebut ini berada di tengah-tengah musuh dalam keadaan menyerang ya. Dan lapas pawasatna yang kedudukannya sebagai fi'il ya, tentunya ini diatapkan kepada isim. Karena mengingat bahwa semua isim yang diatapkan kepadanya itu mengandung makna fi'il pula, yakni dengan berlari kencang lalu mencetuskan api kemudian menerbangkan debu. Nah ini ada istilah mencetuskan api ini ketika hentakan kuda itu kena dengan batu. Kalau dengan pasir, dengan tanah itu jelas berterbangan debu-debunya. Tapi begitu dia menghentak kepada batu, maka di situ kelihatan ada percikan. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana, sesungguhnya manusia itu ya. Yang dimaksud di sini adalah manusia orang-orang kafir. Li rabbihi lakanud, sangat ingkar kepada Tuhannya. Mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak mau mentaatinya. Maka disebutkan di sini li rabbihi lakanud, sangat mungkar kepada Tuhannya. Mengingkari nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka dan tidak mau mengikuti pada Rasulullah dan tidak percaya dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa innahu ala zalika lasahid. Wa innahu ala zalika, dan sesungguhnya manusia itu terhadap hal yang disebutkan itu ya, itu dalam keingkaran, lasahid, menyaksikan sendiri. Nah, mereka itu menyaksikan bahwa dirinya itu telah berbuat ingkar. Wa innahu li hubbil khairil lasadid. Wa innahu li hubbil khair, dan sesungguhnya karena cintanya kepada kebaikan ya, maksudnya kebaikan di sini adalah maksudnya cinta atas harta benda. Jadi terlalu mencintai dunia. Lasadid, dia itu sangat bakil. Lasadid, dia itu sangat bakil ya. Karena terlalu mencintai harta, jadilah seseorang ini sangat bakil dan kikir, pelit, karena terlalu cinta dunia orang-orang kafir.
Afala ya'lamu iza bu'ushira ma fil kubur. Afala ya'lamu idza bu'ushira, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan atau dibangunkan daripada dalam kubur, ya. Nah, suatu saat kan semua manusia yang dikubur itu pasti dibangkitkan kembali. Ma fil kubur, apa yang ada di dalam kubur, yakni orang-orang yang mati dikubur di dalamnya dan segala sesuatunya itu nanti pasti akan keluar kembali. Meskipun manusia itu sudah tercacah-cacah ketika perang, kan ada mungkin yang tangannya terputus, lehernya terputus, kakinya terputus, dikuburkan. Tetapi waktu ketika dibangkitkan itu kembali utuh kembali. Itulah memang Allah sudah berkehendak seperti itu. Wa hussila ma fis syudur, wa hussila, dan dilahirkan atau ditampakkan keluar, dikeluarkan, ma fis syudur, apa yang ada dalam dada. Ini maksudnya yang tersimpan di dalam dada ini, maksudnya di dalam kolbu, ya, berupa kekafiran atau keimanan, itu akan dinampakkan gitu kan. Ma fis syudur, apa yang ada di dalam dada. Dalam dada maksudnya di dalam kalbu, dalam pikiran, dalam hatinya, akan dinampakkan dia tuh apa, seorang kafirin atau mukminin. Ini adalah ayat yang terakhir. Inna rabbahum bihim yawmaidil lakhbir. Inna rabbahum bihim yawmaidil lakhbir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu mengetahui keadaan mereka. Yaumaidil lakhbir, mengetahui. Jadi karena itu dia akan memberikan balasan kepada mereka atas kekafiran mereka. Dan di sini domir diulangi penyebutannya di dalam bentuk jamak, ya. Hal ini tidak lain karena memandang segi makna yang dikandung lafaz al-insan. Al-insan. Nah, jumlah ayat ini menunjukkan pengertian maf'ul bagi lafaz ya'lamu. Artinya sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepadanya pada saat itu. Bertakluknya lafaz khabirun kepada lafaz yaumaizin. Ini memberikan pengertian bahwa hari itu adalah hari pembalasan. Yaumaizin, hari pembalasan. Karena sesungguhnya Allah selama-lamanya Maha mengetahui. Insyaallah itu barusan kita sudah baca, ya, surat Al-Adiyat. Bagaimana di situ kuda yang hebat menghentakkan kakinya sehingga debu-debu berterbangan, saking hebatnya kuda ini. Dan ketika kuda itu menghentakkan kena dengan batu, maka keluar percikan api. Ini penjelasan di dalam ayat suci ini adalah sesuatu yang kita semua pasti tahu lah, seperti itu, ya. Pasti kalau kita melihat, mungkin kalau di kita, ya, kalau di kita, di wilayah kita itu menghentakkan ketika kaki-kaki kuda itu misalkan di dalam pacuan, seperti itu, ya. Jadi tetapi kalau di tempat pacuan kan tidak seperti di tanah suci, karena tanah suci itu kan di Arab itu kan memang tanahnya berpasir dan berbatu. Jadi ketika hentakan kuda itu kena debu, kena pasir, kena tanah, maka keluarlah debu-debu itu berhamburan sampai kemungkinan besar menjadi agak kegelapan gitu kan. Nah,
Tapi ketika menghentakkannya kepada batu maka mengeluarkan percikan-percikan api. Itu penjelasan daripada ayat ini. Itu kehebatan kuda-kuda perang. Terutama kuda-kuda perang kaum mukminin itu lebih hebat daripada kuda-kuda perang kaum kafirin. Ya. Ini ada asbabun nuzul daripada surat Al-Adiyat ini ya. Asbabun nuzulnya adalah Imam Basar, Imam Ibnu Hatim dan Imam Hakim ini telah mengetengahkan ya sebuah hadis yang bersumber daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini saya bacakan saja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW mengirimkan pasukan berkudanya. Nah, tetapi sudah lewat 1 bulan masih belum juga ada berita mengenai keadaan pasukan berkuda tersebut. Maka turunlah firman Allah itu di ayat yang pertama. Ya. Wal adiyati dobha, demi yang berlari kencang. Wal adiyati dobha. Itulah. Itu sebab nuzul ya turunnya ayat ini. Jadi ada suatu sumpah yang disampaikan yang bersumpah dengan demi. Kalau demi itu kan sumpah ya. Wal adiyati dobha, kuda ya, perang. Jadi itu. Jadi turunnya ayat ini ketika Rasulullah mengirimkan pasukan ya kepada kaum kafir, membawa surat, membawa perintah agar orang-orang kafir di sana itu bisa menerima apa yang diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah ya, tentang ayat suci dan hukum-hukumnya, syariat-syariat Islam. Nah, maka dikirimlah para sahabat. Nah, tetapi para sahabat ini udah 1 bulan tidak ada beritanya kembali. Karena zaman dulu itu kan tidak ada HP seperti saat ini, bisa komunikasi jarak jauh, gitu kan. Jadi terputus dalam 1 bulan. Nah, maka turunlah ayat ini. Turun surat Al-Adiyat. Turun surat Al-Adiyat, yaitu kuda perang yang berlari kencang. Insya Allah itu mungkin yang kita pelajari di momen yang ini. Kita baca tadi surat yang ke-100 yaitu surat Al-Adiyat. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita atas apa yang disampaikan ya di dalam ayat suci ini. Ayat suci yang diturunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan hari ini kita mendapati ayat tersebut dan membaca